dengan harapan kita agar nanti di akhirat mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan dapat? Akan dapat. Mizan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alim al-qadir al-fa'al lima yuridu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mawsufun bi kulli kamalin munazzahin an kulli naqsin laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa huwal qadim wa ma siwahu hadisun wa huwal khaliq wa ma siwahu makhlukun wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati was sifati wal af'al subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini masih melanjutkan bab-bab yang kemarin. Di antara yang dijelaskan adalah sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang maha tahu atas segalanya, tahu segala atas yang diperlakukan makhluknya, apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ngerti dan tahu dimanapun makhluknya berada, di depan kah, di belakang, di samping kanan, di samping kiri. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, selalu tahu perbuatan kita. Jadi walaupun ada istilah kita tidak ada yang tahu, tapi Allah maha tahu, maka Allah pasti tahu. Walaupun dalam keadaan sampean tertutup dari manusia, tapi untuk Allah tempat kita tidak tertutup. Untuk Allah tempat kita tidak tertutup. Jika kita bermaksiat dimanapun, di tempat yang jelas, di tempat yang tertutup, maka tetap dilihat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah Subhanahu wa taala tahu kapan kita melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa dan kapan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kadangkala orang kadang melakukan kebaikan ditampakkan. Melakukan kebaikan ditampakkan. Tujuannya apa? Kadang-kadang antara lain ditampakkan supaya ada orang yang meniru atau ada orang yang mengikuti. Maka dengan niat seperti itu, orang-orang yang mengikuti, orang yang melakukan kebaikan tersebut, maka orang yang melakukan kebaikan mendapat pula pahala orang-orang yang mengikutinya. Seperti contoh orang melakukan sholat di masjid. Ada tetangga lewat, dia tidak melakukan sholat di masjid. Karena melihat orang melakukan sholat di masjid berjemaah, maka dia juga tertarik untuk berangkat ke masjid untuk berjemaah. Maka kalau niatnya untuk orang lain meniru terhadap kebaikan-kebaikan kita, maka kita juga mempunyai pahalanya orang yang melakukannya. Perbuatan dosa juga seperti itu. Orang yang melakukan dosa di depan orang lain, diketahui orang lain dengan niat dan maksud agar ditiru pekerjaannya, kelakuannya dari orang lain, maka pekerjaan tersebut double dosanya. Kenapa? Karena dia melakukan dosa, kemudian dia mempunyai niat
agar orang lain juga melaksanakan perbuatan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang kadang orang ini bisa wali, kadang seseorang bisa wali karena ada yang ditampakkan. Ada sesuatu yang ditampakkan, yang niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas orang wali ini pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini kalau masih ada pikiran karena orang lain supaya kita dilihat bagus dari orang lain misalnya, ya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita agar dinilai orang lain bagus. Oh saya ini sugih sendiri misalnya. Oh ini orang saya kaya misalnya. Menampakkan dalam hatinya seperti itu. Ya semakin seperti itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada orang yang sangat rendah amalnya, sedikit amalnya, tapi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang amalnya tidak ditampakkan di kamar. Dia sholatnya sendirian. Makanya Rasulullah ini melakukan sholat di masjid. Kadang melakukan sholat di rumah-rumah. Agar tidak selalu terang dan jelas amalan beliau. Dan ditiru dari umatnya. Agar supaya kita juga seperti itu. Jadi ada amal-amalan yang khusus di rumah. Tujuannya apa dilakukan di rumah? Agar hati kita ini tetap menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sulit untuk meraih nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara hakikah yang sungguhan sulit. Karena syaratnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena yang lain, bukan karena surga atau yang lain, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan kadang karena Allah dan tingkatan karena ingin mendapatkan rahmat dan ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini orang bisa diketahui tingkatannya. Di mana yang paling tinggi? Maka yang paling tinggi adalah pekerjaan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari rumah ke sini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap pahala, tidak. Nah, apakah sah karena mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala kita berjemaah di masjid karena mengharap pahala yang 27 dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah sah? Apakah diterima? Diterima. Apakah juga termasuk sebagian dari orang iman? Juga termasuk sebagian daripada orang iman. Tetapi iman yang paling tinggi karena Allah tidak mengharap yang lain. Tidak mengharap surganya dan lainnya. Tetapi kalau sudah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, semua bawahnya akan didapat. Karena kalau ridho Allah Subhanahu wa taala sudah dicapai, maka surga Allah Subhanahu wa taala akan juga mengikuti. Semua akan diikuti dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperoleh apapun yang ia mau. Kalau sudah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Ada orang kadang melakukan di rumah karena Allah Subhanahu wa taala, di luar juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sulit. Tingkatan tinggi. Kalau kita melakukan di rumah agar rumah saya ini bersih, kadang seperti itu. Agar rumah saya ini ditempati seorang malaikat, kita melakukan sholat di dalam rumah. Apakah termasuk ibadah? Sama, termasuk ibadah. Cuma untuk menempati tempat tingkat yang pertama, ini masih belum tingkat yang pertama.
Tingkat yang pertama apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap dari makhluk. Apakah seseorang yang bekerja di dunia ini melakukan amal baik di dunia ini yang karena Allah Subhanahu karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh? Boleh. Karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala boleh. Yang tidak boleh kita bekerja di dunia karena ingin dilirik dari orang lain. Dipuja orang lain. Oh, ini orangnya begini. Oh, ini orangnya begini. Allah Subhanahu wa taala membalas makhluknya ini, ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat, ada yang dibalas di dunia dan di akhirat. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, man kana yuridu sawabad dunya nu'tihi minha. Orang yang ingin pahala di dunia, maka dari Allah Subhanahu wa taala diberilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Contoh, kita melakukan kebaikan misalnya. Kita menjadi koli lah kepada orang lain, nguli kepada orang lain agar kita mendapat uang. Nu'tihi minha. Maka ini kalau mengharap dunia itu, kalau mengharap ongkos dari orang itu, maka dari Allah Subhanahu wa taala diberilah pahala. Pahala apa? Ongkosnya itu tadi. Diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan mendapatkan pahala untuk akhirat? Maka bihusnin niyah, tergantung baiknya niat. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Ada orang, kadang-kadang ada orang yang membantu orang lain karena mengharap pahala nanti di akhirat. Banyak. Kita menolong, misalnya kita bekerja untuk masjid, nyapu di masjid, ada kegiatan di masjid, dengan harapan kita agar nanti di akhirat mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan dapat? Akan dapat. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala tersebut. Tetapi tetap masih bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Maka semuanya disandarkan pada niat yang baik. Manakala dari Allah Subhanahu wa taala di dunia diberi pahala, di akhirat juga diberi pahala. Fa indallahi sawabud dunya wa sawabul akhirah. Allah Subhanahu wa taala membalas atau mempunyai pahala di dunia dan juga membalas pahala di akhirat. Bagaimana? Orang yang menguli kepada orang lain dengan niat ingin mendapatkan uang. Yang uang tadi untuk biaya hidup kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang uang tersebut untuk keluarga. Uang tersebut untuk anak-anak supaya bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua yang bekerja seperti itu akan mendapatkan pahala di dunia dan juga akan mendapatkan pahala di akhirat. Jadi tidak sia-sia seorang orang tua membiayai dirinya sendiri untuk akhirat, orang tua yang membiayai istrinya untuk akhirat, orang tua yang membiayai anaknya untuk akhirat, maka semuanya berpahala. Yang akhirat itu bagaimana? Agar anaknya bisa ngaji, diberilah sanggup berangkat anaknya, senang anaknya berangkat ngaji karena sudah diberi uang dari orang tuanya. Tujuannya apa? Agar anak ini senang ngaji untuk mengabdi kepada agama. Maka nilainya semuanya berpahala. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia asalkan satu, bihusnin niyah. Niatnya yang baik. Bangun niatnya yang baik.
hati kita, iman kita ini perbaiki. Bagaimana cara kita tajaddud imanana? Maka cara memperbaiki iman kita haruslah kita biqauli la ilaha illallah. Perbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan bertambah. Semakin banyak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan bertambah. Rahmat kita juga akan bertambah. Sekali imannya bertambah, maka rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala juga akan bertambah bagi siapapun. Makanya kadang-kadang orang mendapatkan hidayah yang asalnya enggak pernah sholat, kemudian terbukalah di dalam hatinya melakukan sholat, mendapatkan hidayah. Dan orang yang mendapatkan hidayah ini tidak semerta-merta orang langsung mendapatkan hidayah, tidak. Kadang-kadang karena hidayahnya itu lewat karena melihat. Oh iya, tetangga saya sudah berangkat. Saya mau berangkat pula, mau berangkat juga misalnya. Nah itu mendapatkan hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah. Kadang orang tidur, dia bermimpi anaknya, kadang dia bermimpi orang tuanya. Dari orang tuanya yang sudah meninggal atau dari kakek-kakeknya yang sudah meninggal, nak bangun, melakukan sholat. Kemudian dia sholat, karena perintah itu tadi lewat mimpi, hidayahnya berarti lewat mimpi. Petunjuk untuk melakukan yang baik itu lewat mimpi. Biasanya orang-orang yang seperti itu, walaupun tidak melakukan sholat, masih ada keinginan untuk melakukan sholat. Nah, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala diberilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap terjadinya sesuatu di muka bumi ini, maka tidak akan terjadi. Nah, bagaimana contoh? Kita sebagai manusia kadang-kadang berusaha. Setiap hari saya agar supaya mendapatkan uang 50.000 misalnya. Kemudian dia tidak mendapatkan 50.000, tetapi mendapatkan 20.000 atau mendapatkan 30.000. Karena begitulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Kadang kita tidak menginginkan terjadinya sesuatu, tapi Allah berkehendak untuk memberikan kepadanya, maka terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Seperti contoh, kita punya anak. Kadang orang punya anak tidak punya niat untuk punya anak, tidak ada niat kadang. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala terjadi. Padahal tidak punya niat untuk punya anak. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, apa yang di dalam benak kita, apa yang ada di dalam hati kita, semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan hal-hal yang ada pada diri kita ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah terjadi kejelekan pada dalam diri kita, jangan kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berbuat dosa, contoh saja langsung mencuri misalnya mohon maaf, mencuri. Jangan, kenapa mencuri? Misalnya dari temannya, kenapa kamu mencuri? Karena Allah, misalnya. Jangan.
tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semua kebaikan-kebaikan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan ini jalan yang baik, ini jalan yang jelek. Maka dari dia sendiri yang melakukan kejelekan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu babi hukumnya haram, masih dimakan. Kenapa? Enak. Memang enak, sesuatu yang haram-haram ini memang rata-rata enak. Kayaknya sesuatu yang haram semuanya enak. Babi haram, enak. Berzina, enak. Tetapi diharamkan. Mengambil haknya orang lain, enak. Tetapi diharamkan. Nah, disitulah manusia wajib hukumnya belajar ilmu agar tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini tujuannya. Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, semua sifat Allah Subhanahu wa taala bi kulli kamal, disifatkan kepada sesuatu segalanya sempurna. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat kekurangan. Contoh bagaimana? Allah melihat, walaupun Allah Subhanahu wa taala misalnya, karena kadang-kadang kalau pendapat-pendapat ulama tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ada yang di arsy, ada yang di atas di arsy. Tapi yang masyhur pendapat adanya Allah Subhanahu wa taala di semuanya alam. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dihukumi hanya di sana, tidak bisa. Ada di setiap lini azatnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, Allah ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kalau manusia punya mata, punya ini. Dan kekuatannya kalau manusia terbatas. Penglihatannya kalau manusia terbatas. Pendengarannya kalau manusia terbatas. Tangannya terbatas, kakinya terbatas, semuanya terbatas. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Karena ada penghalang tidak dilihat Allah misalnya. Masih Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Walaupun ada penghalang. Tetapi manusia karena terbatas, ketika ada penghalang maka manusia tidak melihat. Wa ma siwahu makhlukun wa kalamuhu qadimun. Selain Allah Subhanahu wa taala makhluk, artinya sesuatu yang diciptakan. Sedangkan Allah Al-Khaliq atau pencipta. Masya Allah. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.